warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mohon ketua kelas untuk memimpin doanya. Bersiap sebelum kita belajar, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri waspada. Selamat pagi semuanya. Coba lihat di layar nih, bagaimana apa kabar kamu hari ini? Sehat atau sakit? Sehat. Ya, alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat. Baiklah, sebelum itu Ibu absen dulu nih. Ahmad Revaldi, Ar-Rahman, Arimika, Muhammad Jumadi. Tak datang. Apa beritanya? Sakit. Muhammad Abrar, Aiman, Nadia Bening, Tia, Yuri, Zul Ihsan. Oke, yang tidak hadir dan sakit pada hari ini yaitu Henry sama Jumadi. Coba lihat, coba dari gambar ini bagaimana perasaan kamu sekarang? Happy? Kesal, sedih, ceria apa? Coba semuanya memberikan ekspresi ceria ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sama Ibu, semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya menghadap ke depan ya. Disconnected. Da Pancasila, aku pendukungmu, karya proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, Ayo. maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Disebut dengan konsep dan prinsip berpikir komputasional dalam coding. Perhatikan semuanya ya. Nih, motivasi awalnya. Coba siapa yang mau bisa bacakan yang kuat, Putri? Berdiri sambil membacakan motivasi awal kita pada hari ini. Baca yang kuat. Dunia terus mengalami perubahan. Teknologi menjadi pergerakan utamanya. Siapapun yang tak mau mengikuti perkembangan teknologi, lambat laun akan tertinggal. Maka dari itu, mari kita siapkan diri dan mulai belajar teknologi mulai sekarang. Ya, tepuk tangan dulu untuk Putri. Untuk motivasi kita pada pembelajaran hari ini bahwa dunia itu terus mengalami perubahan dan teknologi menjadi penggerak utamanya. Jadi siapapun yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, lambat laun akan tertinggal. Maka dari itu, mari kita siapkan diri dan mulai belajar teknologi dari sekarang ya.
Selanjutnya, Ibu ada ice breaking. Kalau tanda panahnya ke atas, bilangnya up. Up itu berarti kita semuanya berdiri. Coba Ibu bilang up. Nah, kalau Ibu bilang down, posisinya setengah berdiri, tangan di pinggang. Oke? Oke? Kita mulai permainan kita, ice breaking kita. Semuanya siap? Berdiri siap. Dah up. Up, up, down. Up, down. Down, 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 up. Up. Up, ayo. Up, up. Down. Up. Down. Kalau Ibu ulangi sekali lagi dengan kecepatan yang cepat ya. Up, down. Up, down. Down, down, up. Up, up. Up, 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 up. Ayo, konsentrasi. Ibu ulangi. Up, up. Down. Up. Down. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ini salah satu ice breaking untuk melihat kefokusan kalian. Ya, persepsi kita pada pagi hari ini, dengarkan semuanya. Persepsi kita pada hari ini, jika kalian sadar permainan tadi, itu telah membentuk sebuah pola atau kode ya. Sama halnya dengan yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar pengetahuan paling mendasar dari ilmu coding, yaitu berpikir komputasional. Perhatikan lagi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba Riwat baca yang kuat, Riwat. Tujuan pembelajaran diri. Ya, yang kedua. Komputasional. Iya, tujuan. Tepuk tangan dulu untuk Riwat. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kamu mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kamu mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nih, kegiatan kita hari ini yaitu belajar konsep berpikir komputasional dan contohnya. Kemudian ada diskusi kelompok, ada presentase, dan ada evaluasi. Nih, coba pertanyaan di sini. Pasti tahu kan? Coba lihat di sini. Ini apa namanya? Siapa pernah main YouTube? Tunjuk tangan. Pernah ya. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Semua anak ibu pasti punya akun. Ya, siapa yang punya akun TikTok? Semua pasti sekarang sudah punya. Kemudian WhatsApp. Ada yang punya WhatsApp juga? Iya. Yang keempat gambar apa? Gojek. Ada tak di Karimun Gojek? Udah ada. Maxim, Gojek ya. Kemudian yang terakhir adalah apa guna kayak Shopee? Pasti mama kamu atau ayah kamu pernah berbelanja melalui aplikasi Shopee. Ada tak anak ibu yang pernah belanja sendiri dari aplikasi Shopee? Pernah? Iya, jadi zaman sekarang ini kita sebagai pendidik atau kamu sebagai anak murid ibu harus bisa menggunakan semua aplikasi yang ada di depan ini. Coba semuanya perhatikan video asah kemampuan berpikir dengan belajar coding. Hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi di gadget berasal dari coding. Perhatikan. Kamu tahu apa itu coding? Coding. Apa itu coding? Perhatikan. Jika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer
Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding, bahkan bisa dari sejak usia dini loh. Belajar coding untuk anak-anak bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Misalnya memasang gambar yang sama dan menyusun mainan balok di gadget. Kita juga bisa membuat aplikasi yang sederhana hanya dengan beberapa kalimat program. Wah, asyik kan? Belajar coding sejak kecil punya banyak manfaat loh. 1. Melatih berpikir. Secara tidak langsung, kita harus berpikir runut dan teratur. Bila menemukan kendala, kita juga dilatih untuk menyelesaikannya. 2. Mengasah kreativitas. Belajar coding melatih kita untuk kreatif, karena kita dilatih untuk membuat berbagai inovasi untuk membuat suatu karya. 3. Terampil dalam teknologi. Tidak hanya sekedar mengerti cara memainkan aplikasi di gadget, kita pun terbiasa dengan teknologi. Bahkan, kita juga bisa membuat aplikasi baru atau website baru. Pada masa depan, teknologi internet akan semakin maju. Teknologi robotik juga akan semakin berkembang, jadi ahli coding akan banyak dibutuhkan. Jadi, siapa yang tertarik belajar coding? Oke, siapa? Ayo, siapa yang tertarik belajar coding? Tunjuk tangan. Ya, semuanya ya. Dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Baiklah, untuk selanjutnya perhatikan lagi. Tadi kita sudah sama-sama mendengar dan melihat video asah kemampuan berpikir belajar coding. Untuk selanjutnya, jangan lihat dulu di situ, Ibu akan menjelaskan sedikit. Nih, berpikir komputasional. Tadi kan sudah kita lihat. Apa itu berpikir komputasional? Apa? Coba lihat di situ. Coba Abrar baca yang kuat. Apa itu berpikir komputasional? Abrar. Komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara logis, teratur, dan efisien. Seperti yang dilakukan oleh Iya, tepuk tangan dulu untuk Abrar. Silakan duduk. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara logis dan teratur dan efisien seperti yang dilakukan oleh komputer. Jadi bisa dibilang ini adalah cara otak kita bekerja seperti komputer agar kita bisa menyelesaikan masalah lebih mudah dan cepat. Contohnya cara kamu membuat teh. Bagaimana cara membuat teh? Dengan cara logis dan teratur. Yang pertama apa? Kalau kamu membuat teh, pernah tak buat teh? Apa yang pertama yang kamu lakukan? Siapkan dulu gelas, kemudian tehnya. Apalagi yang disiapkan? Gula, apalagi? Cara membuat tehnya kayak mana? Ya, tuangkan gula di dalam gelas. Kemudian taruh teh, setelah itu tuang air panas, setelah itu itu merupakan juga salah satu contoh pemecahan masalah secara berpikir komputasional ya. Lanjut lagi di bawahnya. Mengapa berpikir komputasional itu penting? Yang pertama apa? Menyelesaikan masalah secara terstruktur. Yang kedua, menyusun langkah-langkah yang mudah diikuti. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan pola dan informasi. Dan yang keempat, berpikir kreatif dan efisien seperti komputer atau pemrogramer. Nih, prinsip-prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Ya, yang pertama itu dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Contoh, dalam pembuatan jus, apa yang kamu siapkan? Buah.
kupas buahnya, potong buah, blender. Nah, sama juga dengan kita cara membuat teh tadi. Itu namanya pola dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Coba lihat pola gambar berulang. Apel, jeruk, apel, jeruk, apel, jeruk. Setelah jeruk apa lagi? Apel. Setelah itu apa lagi? Ah, itu namanya pengenalan pola ya. Yang ketiga ada lagi namanya abstraksi. Itu mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada yang utama. Contoh, saat membuat jus, kita tidak perlu memikirkan dari mana buah itu berasal. Apakah buah hasil panen sendiri atau hasil membeli, ya. Cukup fokus pada menyiapkan buah dan langkah pembuatan jus. Kemudian untuk mendeskripsikan sesuatunya juga. Contoh restoran ada, contohnya restoran, aku adalah tempat membeli makanan. Ada meja, kursi, tapi aku bukan di rumah. Di manakah aku? Iya, di restoran. Itu namanya cara pengenalan pola abstraksi. Yang keempat ada algoritma atau berpikir algoritmik. Ya, itu cara berpikir secara sistematis. Dengan menyusun langkah-langkah secara urut. Contohnya tadi dalam pembuatan jus. Langkah membuat jus. Yang pertama, siapkan. Yang kedua, kupas. Yang ketiga. Yang keempat, masukkan ke blender. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Ya, ini cara berpikir secara algoritma ya. Saat kita belajar berpikir komputasional, kita sedang belajar menjadi pemimpin komputer. Jadi orang yang bisa memberikan perintah dengan cerdas. Jadi komputer itu tidak berpikir seperti manusia, tetapi dia bekerja sangat cepat dan tepat karena mengikuti perintah yang jelas dan teratur dari manusia. Ya, komputer juga akan menyelesaikan masalah jika yang pertama masalahnya jelas. Kemudian diberikan instruksi langkah-langkah algoritma. Data yang dimasukkan juga sudah dipilih dan disusun dengan baik. Yang keempat bisa mengenali pola ya. Itu salah satu kerja dari komputer. Nih, hubungan berpikir komputasional dengan coding apa yang pertama? Semuanya baca, menyusun. Ya, yang kedua. Yang ketiga. Atau pola berulang. Yang keempat. Memecahkan masalah menjadi fungsi-fungsi kecil atau dekomposisi. Jadi berpikir komputasional itu adalah landasan utama dalam pemrograman. Tanpa kemampuan ini seseorang akan sulit menulis kode yang efektif. Coding itu ada dua anak ibu. Ada namanya coding plug. Kemudian ada namanya coding unplug. Kalau coding plug apa? Dia menggunakan digital seperti komputer. Seperti yang kita sedang belajar hari ini. Ibu menggunakan coding plug. Kalau coding unplug apa itu? Iya, aktivitas coding tanpa menggunakan perangkat digital, hanya menggunakan alat bantu fisik seperti kertas, kartu, balok, papan permainan, dan lain-lain. Baiklah, di sini sudah Ibu jelaskan. Coba semuanya perhatikan lagi. Nih, gambar apa tuh? Sedap tak? Gambar apa? Mie goreng. Bagaimana cara kamu lakukan untuk membuat mie goreng yang lezat? Baiklah, di sini agar kamu bisa mengerjakan tersebut, Ibu akan membagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kamu berdiskusi dalam menyelesaikan masalah, dalam membuat mie goreng yang lezat. Paham? Kamu gunakan cara yang tadi yang setelah Ibu lakukan. Nih, kamu gunakan dengan berpikir, prinsip berpikir komputasional. Yang nomor 1 ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Jadi kamu kerjakan
sesuai arahan yang telah Ibu jelaskan tadi. Nih kelompok 1, nomor 1 ini kamu diskusi dia termasuk pola mana ya. Buat nama kelompoknya. Saling kerjasama dan kolaborasi antara teman. Ya, berkenan.
Ya, agar semua pekerjaan yang kamu lakukan itu lebih mudah dan lebih terarah. Oke, baik anak ibu. Sebelum kita evaluasi semuanya berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu menuju kebiasaan anak Indonesia hebat. 3, 4. Ayo kita lakukan menuju kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama bangun pagi, kedua beribadah, yang ketiga rajin berolahraga, keempat makan sehat dan bergizi seimbang, yang kelima adalah gemar untuk belajar, keenam bermasyarakat, ketujuh tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengadakan evaluasi. Ini kerjakan secara Oke, udah selesai? Sudah. Satu kelompok satu. Tunjukkan ke depan. Satu kelompok ambil serahkan ke ibu evaluasinya. Oke, ibu koreksi dulu hasil evaluasinya ya. Baik, Ibu lihat dari evaluasi yang kami kerjakan di sini, Ibu sudah lihat pemahaman anak Ibu tentang berpikir komputasional sudah sangat baik karena di sini Ibu lihat nilainya